Hari ini 30 September kita kembali memperingati sebuah peristiwa besar di Republik yang kita cintai ini, yang kemudian mengubah situasi politik nasional dan mengubah kepemimpinan nasional pada saat itu, ketika akhirnya Soekarno harus turun dari kursi kepresidennya setelah MPR menolak pidato pertanggungjawabannya. Di tangan saya ada dua buah buku. Yang satu ini adalah dokumen terpilih. Ya, dokumen terpilih sekitar G30 SPKI karya Alex Dinot, Penyunting Kewaspadaan Nasional Bahaya Laten Komunis. Dan satu lagi, Soekarno File, Kronologi Suatu Keruntuhan karya Anthony Dick. Ini adalah orang Amerika. Dan buku ini pada era Soeharto ditarik dan tidak boleh beredar. Di Soekarno File ini banyak sekali pengetahuan yang informasi lah saya sebut ya. Saya tidak ingin mengatakannya bukti atau fakta, tetapi informasi yang tertulis tentang peristiwa gerakan 30 September dan dugaan-dugaan Soeharto posisinya pada saat itu apakah benar terlibat dalam gerakan ini, yang kemudian justru Soekarno yang dituduh terlibat, atau kejujuran kebenaran seperti apa. Di sini banyak tertulis tentang keberadaan Soeharto, mengapa Soeharto tidak masuk dalam daftar, dan mengapa pasukan yang melakukan upaya kudeta tersebut tidak ada melakukan persiapan di sekitar Kostrad, dan mengapa Soeharto bisa menyelesaikan dan mengidentifikasi semuanya secara cepat. Semua ada di sini. Karya Anthony Dick, orang Amerika. Dan di sini disebutkan banyak sekali. Tapi bagi saya ini hanya sebuah informasi, tidak ingin menyatakannya fakta. Dan di sini adalah dokumen-dokumen terpilih. Jadi dua buku ini bagi saya sangat membuka wawasan tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada 30 September 1965 yang sekarang kita peringati setiap tahun. Dan tanggal 1 kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, dengan dibongkarnya oleh Soeharto semua peristiwa-peristiwa dan melakukan penangkapan-penangkapan. Dan bahkan setelah peristiwa itu terjadi pembantaian terhadap komunis yang diduga komunis di banyak daerah. Mungkin korbannya menurut informasi yang kita dengar, tapi sampai hari ini tidak ada fakta yang membenarkan atau menjadi bukti nyata benarkah jutaan manusia yang korban. Peristiwa 30 September ini terus akan menjadi misteri, sebuah misteri yang tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah terungkap lagi, karena bangsa kita pun sudah seperti melupakan ini, mengabaikan ini, dan menganggap ini selesai. MPR baru saja mengeluarkan ketetapan yang menjadi landasan pemulihan nama baik Soekarno, bahwa Soekarno tidak terlibat dalam gerakan 30 September. Tetapi tentang informasi-informasi, justru yang bermain di balik ini adalah kelompok intelijen asing dan bekerja sama dengan Soeharto, tetap akan menjadi misteri, karena tidak akan ada yang bisa lagi membuktikan apakah itu benar atau tidak. Dan pesan saya kepada kita seluruh masyarakat bangsa Indonesia, apapun yang terjadi pada 30 September, kita tetap menghormati para pahlawan revolusi kita yang telah gugur. Dan mereka menjadi korban keganasan sebuah ambisi kekuasaan yang berlebihan. Dan apa kaitannya? Saat ini saya melihat bahwa Jokowi juga memiliki ambisi kekuasaan yang sangat berlebihan. Dan ini tentu berbahaya. Saya khawatir bangsa ini ke depan justru akan jatuh ke dalam konflik. Karena kemarin hari Sabtu baru saja kalangan preman-preman justru seperti berkuasa di bangsa ini, di negara ini, melakukan tindakan-tindakan anarkis, membubarkan sebuah diskusi yang dihadiri oleh mantan ketua umum PP Muhammadiyah dan tokoh-tokoh yang lain. Sekali lagi, gerakan 30 September akan menjadi misteri, tetapi bagi saya sebetulnya tidak lagi misteri dengan dua buah buku ini. Hanya kita tidak bisa sampaikan apakah ini fakta atau tidak, tetapi informasi ini cukup membuat saya mengerti apa yang terjadi pada 30 September 1965 hingga diturunkannya Soekarno pada 1967.